Halo semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawayan dan kesenian, karena no kawaii no life. Anjir. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata yang suram dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Cuk. Oke, kalau sudah aman langsung saja. Di sini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul Real Girl yang dirilis pada tahun 2018. Film ini disutradarai oleh Sutomu Hanasuba dan diperankan oleh Hayato Sano dan Ayami Nakajo. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal scene kita diperlihatkan seorang wanita yang mengajak seorang pria yang bernama Susui untuk berpacaran, dan film Real Girl pun dimulai. Scene berpindah. Wibu, bang itu kan orang Jepang jadinya otaku. Tahu, saya tahu, tapi pengen aja nyebutnya wibu. Yang dimana Susui ini adalah seorang wibu, otaku, dan nolep sudah pasti. Bahkan saking parahnya, ia sampai menghayal bahwa karakter yang ada di anime berbincang dengan dirinya, layaknya orang yang berkomunikasi pada umumnya. Sehingga adiknya yang normal miris dengan keadaan kakaknya. Dan di saat makan, Susui pun mengganti saluran TV ke channel anime. Tapi adiknya mengganti anime tersebut dengan siaran berita, sehingga mereka berdua menggonta-ganti saluran channel, yang membuat adiknya langsung melempar remote TV jauh-jauh. Melihat hal tersebut, Susui pun ingin mengambil remote tersebut, tapi ia tidak sengaja menabrak ibunya yang membawa minuman panas, sehingga Susui terkena air panas dan merintih kesakitan. Tapi orang tuanya lebih peduli kepada gelas daripada anaknya sendiri. Sabar, wibu. Pada saat berangkat sekolah, jalan yang biasa ia lewati ditutup karena jalannya rusak. Bahkan sialnya HP-nya lowbat. Kemudian ia pun melihat seorang nenek-nenek yang jatuh. Bahkan ia melihat kucing yang telantar. Karena ingin menolong kedua hal tersebut, ia pun langsung gaskan keduanya ditolong. Karena kalau bisa dua, kenapa harus satu? Sampailah ia ke sekolah dengan ngos-ngosan. Ini apalagi, anjing, makin parah bangsat. Dan nama makhluk ini adalah Ito. Ia merupakan teman satu-satunya Susui karena ia satu server dengan Susui, yaitu wibu, otakku bang, tahu. Bahkan ia pun diganggu oleh murid berandal bernama Mitsuya. Ya, begitulah nasib dari wibu di sekolah. Serta menyuruh Susui untuk menggantikannya ke ruang guru karena Mitsuya disuruh ke ruang guru. Anjing bisa gitu. Ia pun mengikutinya, dan di saat ke ruang guru, gurunya aja dibuat bingung nih bocah ngapain kesini, serta memanggil salah satu siswa kawaii bernama Igarashi. Sehingga Susui yang melihat hal tersebut dibuat kagum dengan kekawaian dari Igarashi. Serta si guru meminta Igarashi dan Susui membersihkan kolam berenang. Ketika ingin membersihkan kolam renang, ia pun berbicara sendiri seperti wibu pada umumnya mengenai jangan baper. Serta ia tahu sifat-sifat dari Igarashi dari orang-orang seperti lontai, murahan, dan gampang nyari cowok. Dan ketika ia sampai, ia kira si Igarashi tidak akan datang, namun ia ternyata datang. Sontak ia dibuat terkejut. Dan pada saat
Igarashi ingin membantunya, Susui yang tidak mau membuat mereka nyemplung ke dalam kolam sehingga membuat tubuh mereka basah kuyup. Dan di saat Igarashi membuka baju, kepolosan Susui langsung menghindari hal yang sebenarnya semua pria inginkan. Wah! Sehingga Igarashi yang melihat hal tersebut mengetahui bahwa Susui tidak pernah berpacaran, bahkan ngomong sama cewek saja tidak pernah, terkecuali Igarashi karena baru aja tadi, serta mengajak Susui berpacaran. Tapi Susui yang sadar diri langsung meluapkan kekesalannya bahwa Igarashi jangan seenak jigongnya mempermainkan perasaan pria, karena pria juga bisa sakit hati, apalagi sakit gigi. Yang padahal Igarashi cuma bercanda untuk berpacaran serta meminta maaf kepadanya. Selesai dengan hal tersebut, Susui pun merasa bersalah akan perkataannya tadi, yang padahal itu tidak salah. Benar sekali itu. Serta ia curhat kepada itu di pojokan tangga sambil bermain game. Susui pun memberitahu bahwa ia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya setelah melihat Igarashi, sehingga itu dibuat terjumpscare, lalu menyuruh agar Susui meminta maaf kepada Igarashi karena ia menganggap cewek 3D memiliki jurus gosip yang membuat reputasi Susui hancur. Yang alhasil ia akan meminta maaf kepada Igarashi, namun ia masih ragu-ragu untuk berbincang, serta ia berbincang dengan karakter anime yang ia sukai. Namun tiba-tiba Igarashi mendapatkan sebuah masalah, yaitu ia dituduh sebagai penguntil atau pencuri lah lebih jelasnya, yang padahal bukan ia, melainkan orang yang mirip dengannya. Susui yang melihat hal tersebut dipanas-panasi oleh karakter anime. Igarashi yang kesal dituduh pun membuktikan dirinya tidak mencuri, bahkan ia rela bakalan naked. Tapi si penjual mempersilahkan Igarashi untuk naked. Wow. Sontak Susui memberitahu kalau bukan Igarashi yang mencuri karena ia mengikuti Igarashi dari awal pulang sekolah sampai di sana secara detail lagi, bahkan jam-jamnya ia tahu anjing. Sehingga si penjual menelpon polisi karena ada penguntit di sana, yaitu Susui. Sehingga Susui langsung kabur dari sana. Keesokan harinya ia pun kembali dibuat stres akan meminta maaf. Namun ketika di kelas ia yang curhat lagi dengan itu, tiba-tiba Igarashi datang dan mengajaknya berpacaran. Sehingga seluruh murid yang ada di kelas dibuat kaget karena Igarashi yang notabene wanita populer di sekolah bisa suka dengan wibu nolep di sekolah. Namun karena Susui ingin meminta maaf dengan kejadian dan penguntitan yang ia lakukan, berkata maaf, sehingga Igarashi menganggap Susui menolaknya. Sehingga itu dibuat kesal kenapa Susui menolaknya, yang padahal maaf Susui bukan menolak Igarashi, tapi soal kemarin, sehingga salah satu siswi yang bernama Ishiro dibuat kesal dengan Susui karena telah menolak Igarashi. Susui yang sudah sadar pun langsung menyusul Igarashi dan menjelaskan semuanya, serta ia bersedia menjadi pacar Igarashi asalkan ia memaafkan Susui. Serta Igarashi berkata mohon bantuannya untuk setengah tahun ke depan, serta menggoda Susui tentang apa yang dilakukan saat berpacaran. Keesokan harinya mereka pun bertemu di jembatan penghubung, tapi Susui dibuat kesal karena Igarashi terlambat. Dan setelah bertemu, Igarashi pun memberitahu hal-hal yang dilakukan setelah berpacaran, yaitu menjemput, melindungi, makan siang bersama, kencan, hadiah, dan paling klimaksnya yaitu bercipok-kecipokan. Sehingga Susui tidak kuat mendengar hal tersebut. Tapi mau gimana lagi, gaskan aja brother, Anda adalah salah satu wibu yang berhasil pacaran. Ia pun menurutinya dan lanjut pergi ke sekolah. Sesampainya di rumah, ia pun menulis hal-hal yang tadi dikatakan oleh Igarashi tentang pacaran. Serta ia kembali berbincang dengan karakter anime. Serta karakter animenya memberitahu kalau Igarashi tidak mungkin menyukai Susui. Sehingga Susui yang juga sadar diri membulatkan tekadnya untuk tidak baper dan mendeklarasikan ketidakbaperannya dengan kencang, yang membuat satu keluarga yang mendengar hal tersebut dibuat miris dengan anaknya. Bahkan ayahnya meminta agar adiknya tidak tertular virus wibu dari kakaknya. Keesokan harinya di sekolah, semua murid dibuat terkejut dengan Susui yang makan bareng dengan Igarashi. Si berandal Mitsuya yang tidak percaya keajaiban dunia bahwa wibu nolep bisa berpacaran
penasaran merasa dirinya lebih pantas dari Susui. Tapi Igarashi berkata ogah yang membuat mereka terkejut. Si Mitsuya pun menjelek-jelekkan Susui dan ketika Igarashi memegang tangannya, sontak ia mengingat bahwa ia harus melindungi Igarashi dan langsung melawan Mitsuya. Tapi bukannya gelut, mereka lebih kelihatan kayak pasangan gay. Seperti berpelukan, kabedon, bahkan seperti mode cipuk. Anjing, gay sekali. Sehingga Igarashi yang melihat hal tersebut dibuat lemes aku cok. Susui yang melihat hal tersebut langsung membawa Igarashi ke dokter langganan Igarashi. Bahkan ia membuat kekacauan di jalan, bahkan di rumah sakit. Serta para warga di jalan dan di rumah sakit berkata, lari ada wibu. Bertemulah ia dengan Mabuchi, dokter langganan Igarashi. Dan ketika Igarashi sudah membaik, Susui yang masih panik dengan keadaan Igarashi langsung menanyakan kondisinya. Tapi karena sudah membaik, ia menjadi sangat bersyukur dan balik pulang. Dokter yang melihat hal tersebut dibuat terkejut dengan pacar baru Igarashi yang culun karena pacar Igarashi yang ini beda dari mantan-mantannya. Keesokan harinya ia pun bertanya kepada itu gimana caranya berkencan. Namun karena itu juga sama sepertinya yaitu Wilep, Wibu Nolep tidak tahu akan hal tersebut. Kemudian Susui pun didekati oleh Ishiro karena ia mendengar bahwa Susui dekat dengan si berandal Mitsuya. Tapi Susui langsung meminta bantuan padanya tentang berkencan. Ishiro pun mau, tapi ada syaratnya yaitu membuat Mitsuya dan Ishiro berpacaran. Yang alhasil Ishiro pun memberitahu apa saja untuk berkencan. Dan di saat mereka akan berkencan, Igarashi malah ingin ke rumah Susui. Sontak ia dibuat terkejut dan meminta tolong kepada itu, tapi itu kabur. Bahkan Igarashi memaksa untuk ke rumah Susui. Sampailah ia di rumah Igarashi dan bertemu dengan keluarganya. Sontak keluarganya dibuat terkejut karena anaknya yang Nolep akhirnya membawa wanita kawaii ke rumah serta merayakan kedatangan Igarashi layaknya pesta ulang tahun. Tapi Susui bukannya bersemangat, tapi menahan rasa malu yang sangat mendalam. Tapi ketika ia bertanya kenapa Igarashi mau berpacaran dengan Susui, Igarashi menjawab bahwa di dalam kepalanya ada serangga jahat. Sehingga Susui dibuat terkejut yang ternyata itu hanyalah candaan Igarashi saja. Setelah itu Igarashi pun ingin ke kamar Susui, tapi karena kamar Susui sangat miris untuk orang biasa tapi tidak dengan wibu, ibunya pun langsung memberitahu kalau kamar Susui menghilang. Anjir. Mendengar hal tersebut, Igarashi pun membuat alasan ke toilet yang padahal akan ke kamar Susui. Sontak satu keluarga dibuat panik, bahkan ibunya melempar gelasnya untuk menghentikannya. Anjing, satu keluarga freak bangsat. Tapi dengan gerakan yang sangat mantap, Igarashi menghindari gelas tersebut dan berhasil masuk ke kamar Susui. Sehingga satu keluarga dibuat kasihan dengan nasib Susui ke depan. Sabar wibu. Masuklah Susui ke kamar dengan penuh rasa pasrah akan dirinya. Tapi Igarashi bukannya ilfil, melainkan ia ingin menonton anime kesukaan Susui. Susui pun memutar anime kesukaannya sehingga Igarashi dibuat kagum dengan karakter anime yang punya kekuatan sihir. Setelah semua kencan itu, Susui pun mengantar Igarashi balik. Namun sebelum balik, Igarashi mencipok pipi Susui. Wow, untuk pertama kalinya seorang Wilep dicipok. Good job brother. Tapi itu hanya film, sabar brother. Sehingga Susui yang terkena cipokan itu dibuat tewas seketika, bahkan menggelinding dari atas. Serta akhirnya ia merasakan jatuh cinta. Keesokan harinya ia pun kembali meminta saran dari Ishiro. Namun Ishiro meminta syaratnya untuk membuat Mitsuya dekat dengannya. Susui pun memberanikan dirinya bertemu dengan Mitsuya. Dan ketika bertemu, ia pun langsung menjelaskan tujuannya, yaitu mendekatkan Mitsuya dengan Ishiro. Tapi Mitsuya yang tidak mau menjelaskan bahwa ia lebih mau dengan Igarashi, bahkan menjelaskan bahwa ia lebih pantas dari Susui yang Wilep. Tapi Susui tidak mendengarkan perkataan Mitsuya, tapi fokus dengan hadiah untuk Igarashi. Dan ketika dapat, ia pun langsung mencari hadiah tersebut, yang ternyata hadiahnya berupa ia menggunakan pakaian kumbang. Serta ia sangat percaya diri dengan menggunakan kostum tersebut. Namun ketika ia ingin menolong anak kecil, tiba-tiba Igarashi membantu anak kecil itu. Dan ketika anak kecil itu sudah bertemu dengan ibunya, Igarashi menemui seorang pria dan sangat dekat dengan pria itu, yang membuat Susui merasa sakit di hatinya. Sabar brother, ayo dipakai lagi topengnya. Bagus, Anda sudah menjadi golongan badut. Yang ternyata pria tersebut adalah dokter langganan Igarashi. Susui yang masih meng-sad boy pun kembali sadar diri dan kembali dengan kata jangan baper. Di
Keesokan harinya Igarashi pun mendapatkan pesan bahwa Susui tidak menjemputnya, yang membuat Igarashi bingung ada apa dengan Susui. Kemudian Susui yang sedang sendirian melihat seorang wanita yang membawa banyak karung. Namun karena kebanyakan membuat karung tersebut jatuh, yang membuat Susui membantunya. Tapi wanita tersebut bertingkah yang sama seperti Susui, yaitu Willep. Tunggu dulu, kayak kenal. Mirip banget anjing. Dan karena mereka satu server, membuat mereka berbincang dengan sangat seru, yang sudah pasti topiknya anime. Sedangkan di lain tempat, Igarashi yang bertemu dengan Mitsuya menunjuk ke arah Susui, yang membuat Igarashi terkejut dan kesal melihat keakraban dari Susui dengan wanita Willep bernama Ayado. Dan karena bel masuk kelas berbunyi, membuat obrolan mereka yang seru selesai dan merasa senang bisa berbincang satu sama lain. Tapi Ayado yang baru kenal dengan Susui langsung menyukainya. Dan ketika di jalan, ia pun bertemu dengan Igarashi, tapi Igarashi bersikap cuek kepadanya, yang membuat Igarashi bingung, serta ia jadi kepikiran dengan Susui. Sedangkan Susui dihasut oleh karakter anime untuk berpisah dengan Igarashi, sehingga Susui yang terkena hasutan itu langsung menemui Mitsuya di sekolah dan memberitahu kalau ia sudah putus dengan Igarashi, serta memberikan Igarashi kepada Mitsuya, tapi ia tidak menjamin Igarashi mau dengannya. Sehingga orang-orang yang mendengar hal tersebut menertawai Mitsuya karena meminta bantuan kepada Susui. Sehingga Mitsuya yang sudah rusak harga dirinya sebagai murid berandalan langsung mengajar Susui dengan pukulan 7 Deddy Corbuzier, yaitu Saitama, yang membuat Susui salto akan pukulan itu dan tepar seketika. Igarashi yang melihat hal tersebut tidak terima dan mengajar Mitsuya saat itu juga. Selesai itu, Susui yang sadar bertemu dengan dokter langganan Igarashi, serta ia memberitahu tentang sikap Igarashi yang berubah mengenai kejadian bocah yang dibantu waktu itu. Sehingga Susui tahu bahwa pria yang waktu itu bersama Igarashi adalah dokter. Datanglah Igarashi yang dimana ia membawa Mitsuya yang sudah babak belur layaknya disengat tawon. Serta Mitsuya meminta maaf kepada Susui, bahkan meminta Mitsuya untuk memberikan nomornya kepada Ishiro. Kemudian Igarashi pun memeluk Susui dan khawatir dengan keadaannya. Tapi Susui yang sudah paham kepada Igarashi langsung meminta maaf, dan hal tersebut dilihat oleh keluarga Susui. Sontak ayahnya kerasukan dan mengejar mereka. Anjing, apa yang terjadi? Cuk, emang satu keluarga freak bangsat. Tapi serulah daripada yang diem-diem aja di rumah. Wow. Untuk membayar perbuatan salah pahamnya, Susui sampai menyiapkan makanan untuk Igarashi sekaligus ucapan terima kasih. Lalu datang Ayado serta Susui memperkenalkan Ayado kepada mereka. Namun ketika Igarashi memberitahu bahwa ia pacar Susui, Ayado dibuat terkejut. Bahkan ketika Susui mengajak Ayado makan bareng, membuatnya kembali terkejut. Sehingga itu yang melihat keluguan dari Ayado plus mereka satu server dibuat kesemsem, bisa dilihat dari bandonya yang bergerak. Apa sih anjing bisa gerak gitu loh? Sumpah mirip kayak Sarah Filoid bangsat. Apakah ini kembarannya yang berasal dari Jepang? Ngomong apa sih bangsat? Kemudian mereka bertiga yang satu server pun berbincang, sedangkan Igarashi dan Ishiro yang tidak satu server hanya nyimak dari jauh. Dan ketika Ishiro melihat Mitsuya, ia pun meminta bantuan kepada Susui karena Mitsuya yang sudah tidak punya teman lagi karena kejadian waktu itu, meminta Susui untuk menggabungkan Mitsuya ke grupnya, yaitu perkumpulan wibu. Ia pun menurutinya serta memanggilnya selayaknya dirinya bos, sehingga Ayado yang melihat hal tersebut dibuat kagum. Dan kekaguman Ayado membuat Igarashi cemburu dengan Ayado serta curhat dengan Ishiro tentang hal tersebut. Kemudian mereka pun merayakan liburan dengan bersenang-senang di villa, yang membuat mereka senang terkecuali Susui dan Mitsuya. Selanjutnya pembagian kelompok, Ito dengan Ayado sebagai kebersihan, Susui dengan Igarashi sebagai konsumsi, dan Ishiro dengan Mitsuya sebagai acara. Keseruan mereka pun dimulai, namun Ayado yang melihat kedekatan Susui dengan Igarashi dibuat cemburu. Dan hal tersebut dilihat oleh Ito yang ingin memberikan CD. Namun melihat sikap Ayado yang aneh, membuat dirinya tahu kalau Ayado habis memandangi pasangan di film ini. Dan di saat Igarashi memotong sayuran, ia tidak sengaja terkena pisau, yang membuat Susui panik dan meminta bantuan. Dan karena tangan Igarashi luka, Ayado pun membantu Susui dalam memasak, yang membuatnya makin cemburu. Di sore harinya mereka pun memanggang marshmallow. Itu kenapa ada nanas, cuk? Namun Susui yang bukan bidangnya di perkumpulan itu malah kerasukan dan memilih balik ke kamar. Serta Ayado akan memeriksa keadaan Susui yang membuatnya sudah pasti Igarashi cemburu.
Gimana tuh kata-katanya? Yang membuat Igarashi cemburu. Itu benar-benar bangsat. Dan ketika Susui tidur, Ayado pun ingin mengungkapkan perasaannya. Namun hal tersebut dilihat oleh Igarashi yang membuat Igarashi pergi dari sana. Ito, Ishiro, dan Mitsuya yang melihat tingkah Igarashi dibuat bingung. Serta Ayado yang bersalah mencoba untuk menenangkan diri. Ishiro yang tidak kuat melihat Susui yang asik rebahan langsung membangunkannya dan menyuruh Susui untuk mencari Igarashi. Ito yang mencoba berbincang dengan Ayado pun berusaha untuk menenangkan Ayado. Serta Ayado curhat bahwa ia sangat menyukai Susui dari berbagai aspek. Dan setelah tenang, Ito pun memberikan bando tersebut dan akan menjadi perantara Ayado untuk mengungkapkan perasaannya. Kembalilah Susui, tapi ia tidak menemukan Igarashi. Namun ketika ia ingin kembali mencarinya, Ito pun menghentikannya dan memberitahu kalau ia menyukai Susui. Sehingga Mitsuya dan Ishiro yang mendengar hal tersebut dibuat terkejut. Namun karena Susui tahu bahwa Ito sebagai perantara Ayado menolak perasaan Ayado dan lebih memilih untuk berteman saja, yang membuat Ayado sedih karena ditolak dan berterima kasih kepada Ito karena telah menyampaikan perasaannya kepada Susui, yang membuat Ito menangis karena ia suka dengan Ayado. Di lain sisi, Igarashi yang sendiri ditelepon oleh Susui, serta Susui menyampaikan perasaannya yang dalam bahwa ia sangat menyukai Igarashi, yang akhirnya Susui bertemu dengan Igarashi. Mereka pun duduk bersama dan Susui memberikan hadiah untuk Igarashi, yaitu action figure dengan model seperti Igarashi, yang membuatnya senang. Tapi tongkatnya tidak sengaja patah waktu di perjalanan. Serta momen yang sangat ditunggu-tunggu di film ini, yaitu mereka pun bercipok-kecipokan dengan kunang-kunang yang menyinari mereka. Alas ya boy, kalian yang wibu kapan nih seperti ini? Kayaknya tidak. Scene berpindah yang dimana Ito yang men-sad boy terlihat seperti dihujani daun kering entah dari mana, padahal gak ada pohon di sana yang membuat temannya harus mengaktifkan mood dari Ito dengan cara menyebut kata Halloween. Dan benar saja, ketika kata Halloween disebut secara bersama-sama dan terus-menerus, akhirnya Ito kembali mood. Dan di malam harinya pesta Halloween pun berlangsung dengan sangat meriah. Dan ketika Igarashi yang memakai kostum anime, Susui dibuat terpesona. Namun ketika mereka akan menari bersama, tiba-tiba orang-orang memisahkan mereka dan membawa Igarashi ke orang yang menggunakan kostum pencabut nyawa, yang membuatnya mengingat bahwa ini sudah setengah tahun. Bertemulah kembali ia dengan Susui, namun Igarashi menceritakan bahwa ia mempunyai serangan jahat di kepalanya. Susui pun mengira bahwa itu candaan Igarashi saja, namun itu kenyataannya dan ia akan melakukan operasi, tapi ia belum tahu apakah operasinya akan berhasil atau tidak. Sehingga Susui teringat dengan kejadian yang mereka alami yang berkaitan tentang penyakit Igarashi, serta meminta maaf karena tidak mengetahui hal tersebut. Tapi Igarashi berkata bahwa Susui harus melupakannya, bahkan meminta Susui untuk tidak menangis dan pergi dari sana. Waduh, Susui pun hanya bisa meratapi kesedboyannya. Sabar brother. Tapi dancer di belakang sumpah ganggu bet anjing. Beberapa tahun kemudian terlihat Susui sudah punya kerjaan dan tidak nolep lagi. Namun dari ketika ia berpisah dengan Igarashi, ia sampai sekarang tidak pernah bertemu dengannya. Bahkan action figure dan hal-hal berbau anime di kamarnya sudah tidak ada lagi. Dan di saat ia selesai kerja dan pergi ke tempat biasa ia bertemu dengan Igarashi, ia bertemu dengan Igarashi di tangga, yang membuat Susui senang dan langsung menghampirinya. Namun sayang, Igarashi tidak mengenal Susui dan langsung pergi meninggalkan Susui. Sontak Susui dibuat bingung ada apa yang terjadi dengan Igarashi. Bertemulah ia dengan dokter langganan Igarashi. Si dokter pun menjelaskan bahwa walaupun operasi Igarashi berhasil, tapi efek dari operasi itu membuat dirinya hilang ingatan, serta meminta Susui untuk menjauh karena si dokter akan menikah dengannya. Sehingga Susui yang mendengar kabar itu kembali sad boy, padahal ia sudah membuat tongkat untuk melengkapi hadiah Igarashi yang rusak saat itu. Dan ternyata Igarashi masih menyimpan hadiah dari Susui waktu itu, serta bertanya kepada si dokter apakah ia mengenal orang yang tadi. Dokter pun berbohong bahwa orang tadi yaitu Susui salah orang. Pada saat Susui duduk, ia didatangi oleh Igarashi yang bertanya apakah mereka saling mengenal. Namun Susui bukannya jujur, malah
ia berkata bahwa dirinya waktu itu salah orang karena mengira Igarashi adalah orang yang ia kenal. Selesai itu, Susui, Ito, Ayado, Ishiro, bahkan Mitsuya menonton anime kesukaan Susui. Ito pun meyakinkan Susui tentang perasaannya serta ia tahu kalau Igarashi akan menikah. Tapi Susui sudah memutuskan untuk melupakan Igarashi. Sampailah hari pernikahan Igarashi dengan si dokter, sedangkan Susui nonton anime. Namun di saat acara berlangsung, Ito, Ayado, Ishiro, dan Mitsuya datang dan langsung memberitahu kalau mereka adalah teman SMA Igarashi, serta mereka masing-masing menceritakan pengalaman seru mereka kepada Igarashi. Namun sayang, Igarashi hanya berkata terima kasih banyak. Mendengar hal tersebut, Ito pun langsung memberikan hadiah yang seharusnya Susui kasih dan pergi dari sana. Kembali ke Susui yang menonton anime, namun tokoh karakter itu kembali menghasut Susui. Sumpah ini kartun apa setan anjing, bisa menghasut loh. Yang dimana si anime menghasut Susui ke jalan yang dulu jadi wibu nolep dan tidak hidup dengan wanita 3D. Namun Susui yang tersadar bahwa hidupnya akan suram jika jadi wibu nolep dan lebih suram lagi ketika ia tidak bersama dengan Igarashi, ia memutuskan untuk pergi. Kembali ke Igarashi yang membuka hadiah tersebut yang dimana itu adalah bagian dari action figure yang rusak. Igarashi yang mulai mengingat Susui langsung berdiri dan pergi dari pernikahannya. Ia membuat si dokter set, sabar dokter, mending jadi dokter Johnny Sins aja, kan mantap. Mereka pun pergi bersama-sama dan sampai di pesta Halloween. Namun ketika sampai, Igarashi kembali bertemu dengan orang yang memakai kostum pencabut nyawa. Namun si pencabut nyawa menunjuk sesuatu yang ternyata itu adalah Susui. Bertemulah ia dengan Susui dan Susui memperkenalkan dirinya lagi agar Igarashi mengenalnya serta meminta mode restart atau mengulang hubungan dari awal dengannya. Namun Igarashi yang sudah mengingat semuanya tentang Susui, akhirnya mereka berpelukan erat dan penuh rasa rindu yang mendalam. Alas ya boy. Dan film Real Girl pun selesai. Tumben endingnya gak ada cipok. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Real Girl. Film yang bagus menurut gua dari komedinya, walaupun agak cringe tapi bisa bikin gua ketawa. Tumben loh film Jepang bikin gua ketawa sama komedinya, romance-nya, dan setnya juga lumayan di film ini. Oke, untuk amanat yang ada di film ini, kalau kalian wibu dan jomblo, jangan sedih dan jangan risau, karena suatu saat akan ada cewek yang datang untuk mencari kalian. Ya, tapi itu cuma di film dan mimpi. Amanatnya sangat membuat wibu panas. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat film. Goodbye.